Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول له بعده فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dipun muliakan Allah, sepisan semoga sarengan kalau dherekaken tansah ngaturaken rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah taala pilih kesempatan enjang subuh ingkang mulia menika kita sami tasih pinaringan sedaya nikmatipun Allah sehingga saged netepi pirangan saking kewajiban-kewajiban Allah dhateng kita sami terlebih enjang menika insyaallah dalam rangka liyazdadu imana ma'imanihim kangge nambah iman kita, kangge nambah ketaatan kita datang Allah sehingga estu waktu ingkang kita ginakaken menika dados waktu ingkang barokah. Selawat salam kita tetep dipunimpahaken dumateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir. Hadirin jamaah sekalian yang dipun muliakan Allah, tansah ngajak monggo kita berusaha membersihkan, mengupayakan harta kita bersih dari perkara yang haram, termasuk perkara yang subhat. Sinatian terkadang anggen kita pados ingkang halal menika kadang saya angel, Pak. Golek halale angel nggih. Golek harame angel nggih. Omone halal. Memang terkadang justru yang halal niku perintahannya luwih kathah. Atau sebaliknya ada yang penuh dengan maksiat, kedzaliman, riba, itu saya tambah rezekine, saya sugih, saya meningkat karir dan sebagainya. Hati-hati, bisa jadi ini istidrat. Istidrat. Saya tambah harame, saya tambah dolime, saya tambah dosane, kok saya tambah meningkat hartane. Semakin melimpah ruh hartanya, bisa jadi niki istidrat. Dilulu kalian Gusti Allah. Atau barangkali kita berusaha yang bersih. Ning saya resik, saya jujur, saya ajur, kan ngaten. Saya jujur, saya ajur. Ora zaman sakniki kita, Pak. Zaman riyen pun enten. Wong sing jujur,
apik, nganggo bianget. Niku jek di fitnah wong. Jek dikriminalisasi, malah ngeten. Wis jujur, wis apik, jek dikriminalisasi kok. Contoh, Pak. Angka. Kita nyontoh sing zaman sahabat awal. Kata sahabatipun Rasulullah, kisahipun Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid niku sahabat kesayangan Rasulullah. Wong sing apik nganggo bianget di zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid. Sekelas Sa'id bin Zaid wis wong apik, wong jujur, sahabat dekat Rasulullah. Niku difitnah, bahkan dikriminalisasi. Gara-gara napa? Gara-gara sejengkal tanah. Kalian seorang wanita yang bernamanya Urwan binti Uwais. Arwa binti Uwais niku seorang wanita sing memfitnah Sa'id bin Zaid. Ora difitnah napa, disebar ketang putih-putih, pilih Sa'id bin Zaid menika dolim, mengambil tanah saya. Hak tanah saya diambil. Ngeleh patok nih kalau bahasanya. Dan itu tidak sedikit, banyak. Sehingga disebarkan kemana-mana, diviralkan, sehingga terkenal seorang sahabat Sa'id bin Zaid. Sahabat kesayangan Rasulullah, difitnah, telah berbuat dolim, telah berbuat curang, mengambil harta tetangganya. Arwa binti Uwais. Ora cukup niku tok, dilapor ke teng pengadilan, dikrimini apa? Kriminalisasi. Nah, di pengadilan di masa pemerintahan Gubernur Madinah waktu itu Marwan bin Hakam ora iso rampung, Sa'id bin Zaid tetap kalah. Bukti kurang kuat, sementara sing wis di napa niku? Bolo-bolone sing wis dikumandani wis wukah kabeh melok menyudutkan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid dituduh oleh Gubernur Marwan bin Hakam. Wahai Sa'id, benar engkau telah mengambil harta tetanggamu, mengambil sejengkal tanah dari saudaramu, bahkan dalam jumlah banyak. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, wahai Marwan bin Hakam, bagaimana aku bisa mengambil tanah tetanggaku sementara aku mendengar sendiri dari Rasulullah. Aku mendengar sendiri dari Rasulullah dengan telingaku. Rasulullah mengatakan man dzalama kida sibrin tu'akkahu yaumal qiyamati min sabi ardin. Siapa yang mendolimi seseorang dalam hal sejengkal tanah pada hari kiamat kelak, ia akan dikalungi 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini saya mendengar sendiri dari lisan Rasulullah. Bagaimana saya bisa mengambil tanah tetangga saya. Tapi tetap kalah. Akhirnya jalan terakhir yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid hanya doa.
Karena doa orang yang terzalimi, beliau yakin pasti diijabahi Allah. Ada 3 doa yang ia sampaikan. Ya Allah, saya telah difitnah sedemikian rupa bahkan di hadapan kaum muslimin, di hadapan para sahabat dan para tabi'in. Ya Allah, kalau saya benar dan wanita itu dan zalim, maka ya Allah berilah petunjuk kepada kami untuk menyikap kebenaran ini. Doa yang pertama. Kemudian doa kedua, ya Allah, kalau Arwa binti Uwais itu adalah zalim kepada saya, ya Allah berikan kepada dia mata yang buta. Doa yang jelek yang diberikan oleh Sa'id bin Zaid. Agar Arwa binti Uwais buta. Kemudian doa ketiga, ya Allah, jadikanlah wanita itu terjerembab masuk ke dalam sumurnya sendiri. 3 doa yang dipanjatkan oleh Sa'id bin Zaid ketika beliau terzalimi. Maka dalam beberapa hari, dalam waktu yang tidak lama terjadi hujan deras, banjir, akhirnya ada air yang besar dari lembah, kemudian menyibak perpisahan tanah di antara keduanya. Maka Allah tunjukkan langsung mana tanahnya Sa'id, mana tanahnya Arwa. Baru kemudian kaum muslimin semua mengetahui ternyata Arwa adalah yang zalim. Kemudian selang 1 bulan berikutnya, Allah turunkan azab sebagaimana doanya Sa'id bin Zaid. Arwa binti Uwais ini akhirnya buta. Doanya dikabulkan Allah. Selang 1 bulan dia buta. Kemudian doa yang ketiga, ya Allah, masukkan dia ke dalam sumurnya sendiri. Ketika dalam keadaan buta, wanita ini berjalan-jalan di kebunnya yang pernah jadi sengketa itu. Dan di dalam kebun itu ada sumur. Dan dia terjerembab masuk ke dalam sumur, mati di dalamnya. 3 doa yang dipanjatkan Sa'id bin Zaid langsung dikabulkan Allah. Allah tunjukkan pemisah tanah keduanya. Wanita itu akhirnya dalam keadaan buta, sekaligus wanita itu masuk ke dalam sumurnya, mati di dalamnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika kita terkadang kalah urusan dunia, kita terzalimi, kalah karo wong sugih, kalah karo wong sing duwe penguasa, arep nglawan kapal-kapalno tetep kalah. Kalah duit, kalah pangkat, kalah bolo. Maka ketika kita dalam kondisi seperti itu, ya hanya doa ini yang kita panjatkan. Harapan satu-satunya hanya kita kembalikan kepada Allah. Sebab doanya orang yang terzalimi dijabah Allah. Maka ingatkan Rasulullah, ittaqu da'watal madlumin fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati, waspadalah dengan orang yang terzalimi. Karena tidak ada satu penghalang, tidak ada satu hijab pun antara ia dengan Allah. Ketika ada orang yang terzalim ini berdoa, niscaya Allah akan segera kabulkan doanya. Karena tidak ada hijab, tidak ada menghalang. Lagi saiki terzalimi nemen kok ndonga ora yang dikabul-kabul ke sabar. Urung wektune, Pak. Kita termasuk kaum muslimin hari ini kok terzalimi. Jan yo ndonga kabeh.
Mboten namung Kyai Hadi Luwih tok. Sak Indonesia kaum muslimin do ndonga kok gak kabul-kabul urung wektune. Atau barangkali doa kita yang memang belum maksimal untuk dikabulkan Allah. Atau barangkali malah banyak makanan haram yang masuk dalam perut kita. Sehingga menjadikan doa kita terhalang. Sekalipun kita terdolimi, tetapi kalau makanan, sebagian makanan yang kita konsumsi itu berasal dari haram, itu menjadikan penghalang doa. Hadirin, sama sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini adalah kita akan membahas satu jual beli yang terlarang di antara jual beli yang mengandung riba, yaitu jual beli kali bil kali. Kali bil kali itu adalah jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang. Ini nanti masuk dalam kategori jual beli ribawi yang dilarang dalam syariat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk itu kita ingatkan dulu tentang riba, bahwa riba itu ada 3 tingkatan. Riba yang pertama namanya riba qad, kemudian yang kedua riba fadl, kemudian yang ketiga riba nasi'ah. Riba qad, riba fadl, riba nasi'ah. Tingkatan riba ada 3. Nanti kita bahas. Nah, agar kita bisa memahami ketiga ini, kita ingatkan kembali pembahasan kita yang terdahulu yang pernah kita singgung, bahwa barang-barang ribawi itu ada 6. Barang-barang ribawi ini ada 6. Perhatikan, dihafal, difahami. 6 barang ribawi itu adalah yang pertama emas, kedua perak, ketiga gandum kasar, kemudian keempat gandum halus, kemudian kelima kurma, keenam garam. Nah, keenam ini kemudian dipilah menjadi 2 garis besar. Yang pertama emas dan perak itu 1 garis besar yang ilahnya sama dengan alat tukar. Maka uang kertas, uang logam masuk ke dalam emas dan perak. Cara pembagiannya, Pak. Jadi bagi 2. Emas dan perak termasuk di dalamnya uang. Kemudian bagian yang kedua itu adalah makanan pokok yang bisa ditimbang, bisa ditukar. Gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Itu ilatnya sama dengan makanan pokok. Beras, tepung, gula, daging, minyak, garam, dan sebagainya. Ilatnya sama. Ini cara pembagian dulu. Sampai di sini bisa difahami, Pak. Nah, kemudian setelah ini kita paham, kita bagi bahwa riba itu ada 3. Yang pertama riba qad. Riba qad itu adalah riba dalam hutang piutang. Dan disyaratkan adanya keuntungan
atau timbal balik berupa pemanfaatan, maka ini masuk riba qard. Di hutang piutang, uang dengan uang, ada pemanfaatan, ada tambahan, maka ini masuk riba qard. Ini masuk riba. Berapapun jumlahnya, berapapun persennya, setiap ada tambahan di dalam hutang piutang, maka ini masuk ke dalam riba qard. 1%, 3%, 10%, 20%, setengah persen sama. Ini tetap masuk riba qard. Karena hadisnya cukup banyak yang menjelaskan ini, bahwa setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu riba. Ribanya masuknya riba qard. Sampai di sini bisa difahami, Pak? Atau dalam tambahnya bentuk lain. Ya, umpamanya saya pinjami kamu uang 10 juta, nggak usah nganai, tapi syaratnya nek aku mangkat kerja nunut mobilmu. Nah, nunut ini aja termasuk riba karena ada tambahan upah dalam hutang piutang. Oh, kowe tak utangi 100 juta. Tapi syaratnya sampean anakmu itu kudu dadi bojoku. Nah, itu juga riba, Pak. Ada tambahan dalam hutang piutang. Bahkan kalau yang nambahi, yang mengutangi pun kita tetap hati-hati. Walaupun jumhur ulama mengatakan itu tidak masuk riba. Tapi tetap hati-hati. Yang jelas-jelas riba, kalau tambahan itu, satu, dikehendaki oleh yang menghutangi, dua, ada kesepakatan di awal. Maka ini masuk riba qard. Benar, bisa difahami? Apapun bentuknya, apapun namanya, termasuk yang pernah kita singgung kemarin, termasuk hutang piutang dengan akad koperasi simpan pinjam. Sekalipun akadnya koperasi, ketika itu ada tambahan, maka itu tetap dihitung riba. Sebagaimana tulisan Dr. Ahmad Zain An-Najah ketika beliau membahas kupas tuntas tentang koperasi simpan pinjam, di mana anggota wajib menyetorkan uang wajib dan uang pokok dan uang wajib, kemudian dipinjamkan. Tidak ada bunga, tetapi namanya apa, Pak? Jasa. Ya, sama saja, Pak. Biasanya berapa persen? 1,5%. Maka beliau menyebutkan, dalam kondisi seperti itu, yang pertama, dari sisi nama, koperasi simpan pinjam itu didirikan dengan tujuan agar orang bisa menyimpan dan meminjam uang di koperasi. Sehingga tidak tepat jika ada keuntungan di dalamnya. Maka setiap ada keuntungan, itulah riba. Sekalipun itu persetujuan di awal, sekalipun itu antar rodin, sekalipun itu hasilnya dikembalikan ke anggota, tetap masuk ke dalam riba. Sebagaimana beliau sebutkan. Yang kedua, pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad tabarru yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Maka menjadi riba ketika ada keuntungan di dalamnya.
Sekalipun walaupun itu untuk anggota lagi. Setiap ada tambahan keuntungan, maka masuk riba. Maka hati-hati, Pak. Alah, sithik ora apa-apa. Wis jaman dhisik wis ngono kok. Wis padha setujune kok. Wis antarodin kok. Wis padha ikhlase kok. Wis padha untunge kok. Islam itu hitungannya bukan untung dan tidak untung. Sejahtera dan tidak sejahtera. Tetapi syariat yang mengatur, boleh enggak? Sebenarnya pada prinsipnya setiap muamalah itu semuanya boleh. Dalam Islam, setiap muamalah hukum aslinya boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang. Dalam masalah muamalah, semua muamalah itu boleh. Koperasi boleh, asuransi boleh, kalau tidak ada dalil yang melarang. Arisan boleh kalau tidak ada dalil yang melarang. Maka ketika ada dalil yang melarang, itulah menjadi haram. Maka bolehnya kalau pengen koperasi yang syar'i, yang selamat dari riba, ya, satu, koperasi barang. Seperti koperasi KUD yang menyetorkan uang kemudian dibelikan pupuk. Setiap anggota wajib membeli pupuk di situ. Nah, keuntungan ini yang halal, Pak. Kalau cara seperti ini. Koperasi yang seperti ini halal. Atau dikumpulkan uang, diberikan konter HP. Nah, maka setiap keuntungan menjadi SHU. Nah, ini yang halal boleh seperti ini. Mana? Ditambahi padi. Boleh, yang penting jual beli Pak akadnya nanti. Uang dikumpulkan di koperasi, kemudian diberikan barang, akadnya jual beli. Nah, keuntungan ini menjadi SHU ya, yang boleh. Ya, kalau kita kenal di KUD kalau saya jual beli barang. Atau cara yang kedua dengan mudharabah. Bukan akadnya simpan pinjam lagi, tapi mudharabah. Jadi setiap uang yang sudah terkumpul, siapa yang membutuhkan boleh pinjam untuk usaha dengan akad mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Ini yang dibolehkan dalam syariat. Nah, maka hati-hati perkara ini sekali lagi, sekalipun masyarakat umum menganggap perkara biasa, tetapi syariat tetap melarang. Dan ini menjadi haram dalam syariat Islam. Antum baca di kitab apapun, antum baca dari ulama-ulama siapapun, sepakat Pak, tidak ada perbedaan. Sistem simpan pinjam yang mendatangkan manfaat, termasuk di dalamnya koperasi ini, hampir semua ulama siapapun, antum baca di kitab apapun, semuanya mengharamkan. Tidak ada yang menganggap subhat, tidak ada Pak. Semuanya mengharamkan. Kalau di bank, ya sama Pak, bank konvensional sama. Antum baca di kitab-kitab ulama-ulama, hampir semua bank konvensional disepakati itu masuk riba qard. Kemudian yang kedua, macam-macam riba yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis karena adanya tambahan. Kalau kita kelompokkan barang ribawi tadi ada dua. Kelompok pertama adalah emas dan perak. Dua kelompok makanan pokok. Nah, masuk riba fadl itu kalau jenisnya sama, kemudian jumlahnya berbeda.
maka ini masuk riba fadl. Yang menjual emas mati. Jadi kalau ada orang yang punya emas 5 gram lawas atau mungkin ciri kemudian ditukar dengan emas 5 gram sekarang kemudian tambah uang. Nah, ini masuk riba fadl, Pak. Haramkan dalam Islam. Maka selamatnya dipun carane didol piye? Dol lagi tukoke. Atau karatnya berbeda. Emas 24 karat 10 gram ditukar dengan emas 20 karat 15 gram. Sama-sama emas, jenisnya sama, ilatnya sama, jumlahnya berbeda, maka masuk riba fadl. Uang sama. Uang pecahan 100.000 karena rebodo ditukar dengan pecahan 90.000. Maka masuk riba fadl. Kenapa? Sama-sama barang ribawi, jenisnya sama, sama-sama uang, jumlahnya berbeda. Ijol duit, duit cuek, duit pangan tikus, duit pangan renget. 50.000 ditukar 25.000. Asal betul? Riba, Pak. Masuk riba fadl. Karena apa? Jenisnya sama, sama-sama uang, jumlahnya berbeda. Atau sing bolo pasar biasanya tukar sama teman. Uang 100.000. Jodit 100.000. Diberi 80.000 sik iki lagi ana 80.000 iki. Sing 20.000 cek ngenteni engko nek wis mulih pasar. Wis entuk ditne. Riba, Pak. Kenapa? Karena jenisnya sama, jumlahnya berbeda, tertunda. Bahkan ini double, masuk riba fadl, juga masuk riba nasi'ah. Kenapa? Riba nasi'ah itu tidak boleh tertunda. Jadi joldit ini orang untuk tertunda, Pak. Harus kontan. Jol 100.000 digoleki lagi untuk 80. Nah, 80 sih, sing 20 keri lah, kok nek semule. Nah, ini masuk riba, Pak. Sepele loh, Pak. Lah amane nyileh dit sih. Jadi joldit 100.000, wah ra duwe lagi 80. Ya wis, nyileh sih. Lah itu boleh nek nyileh sih. Nyileh 80 sih, lah malah boleh. Tapi ditekekne 100.000 kene 80 ditampa, 20 tertunda. Nah, ini masuk riba nanti. Riba yang kedua, yang ketiga, riba nasi'ah. Yaitu riba nasi'ah itu riba yang terjadi pada barang yang sejenis atau beda jenis namun masih dalam satu sebab ilah dan terdapat tambahan dalam takaran atau timbangan dikarenakan waktu penyerahan tertunda. Jadi syarat-syarat barang ribawi ini kalau sejenis syaratnya harus sama, harus kontan. Kedua, syaratnya kalau barang ini sejenis tetapi berbeda, sejenis tapi berbeda, contoh emas dengan uang. Satu ilat maksudnya, satu ilat tapi jenisnya beda. Contoh emas dengan uang, maka syaratnya sekali lagi harus tunai. Kredit menjadi riba.
Atau barang ribawi selain emas dan perak. Contohnya beras. Yang dapat beras jatah 10 kilogram gandeng dimasak ora patena. Lah dijual kenang selepan, Pak. 10 kilo untuk 5 kilo. Ini masuk riba. Fadl. Kamu masuk ijol tak ono riba? Riba, Pak. Karena jenisnya sama, sama-sama barang ribawi, jumlahnya berbeda. Tapi pun didol sih carane, Pak. Didol sih baru ditukar. Atau sing arep nanam ketan. Dia duwe winah ketan di duwe iki jek enek 20 kilo. Ya tak ijoli 40 kilo ya pari. Nah, sama, Pak. Gabah pari 40 kilo dijual ke gabah ketan 20 kilo. Sama-sama barang ribawi. Jenisnya sama, sama-sama bahan makanan. Jumlahnya berbeda. Nek ukuran nilai bukan dihitung, Pak. Jenisnya sama, ukurannya berbeda, maka itu riba. Walaupun nek dihitung nilainya sama, ya tetap riba. Ya, walaupun nilainya sama. Jadi nek beras ketan 20 kilo ajan-ajan 100.000, sing 40 kilo ajan-ajan ya 100.000, ditukar ya riba. Karena apa? Sama-sama barang ribawi, jenisnya sama, jumlahnya berbeda. Lah bolehnya dijual, lagi ditukar nih, begitu. Walaupun antarodin, Pak, walaupun sama-sama ridho. Jadi antarodin itu tidak bisa merubah yang haram menjadi halal. Lembu bukan masuk barang ribawi. Enggak apa, lembu. Kalau lembu bukan masuk barang ribawi. Yang barang ribawi 6 tadi loh, Pak. Emas perak, gandengannya uang, yang bawah makanan pokok. Bisa dipahami? Atau ditanyakan? Monggo, sampai sini dulu. Tukar tambah sama dengan emas tadi. Iya. Jadi tukar tambah emas itu masuk ribawi kami. Lagi, sami, Pak. Kan barang-barang ribawi, jumlahnya jenisnya sama, jumlahnya berbeda. Sama dengan emas. Tukar emas dengan tambahan tadi sama riba. Ya. Kita belum masuk pembahasan inti kita adalah pembahasan hutang dengan hutang. Kali bil kali. Nah, ini lebih ngeri, Pak. Nanti kita coba sedikit. Termasuk yang haram. Termasuk riba dalam jual beli kali bil kali itu adalah arisan barang. Nanti Pak, cobakan aja. Itu masuk jual beli kali bil kali. Arisan barang itu masuk jual beli riba. Arisan sepeda motor itu, Pak. Apa meneh arisan sepeda motor gugur, saya nemen meneh. Gugur sing kere sing nombo iso apa? Dolim sing entose, ora gugur, normal arisan sepeda motor. Tanpa lelangan sekalipun itu masuk jual beli kali bil kali nanti. Hutang dengan hutang ini masuk riba nanti, Pak.
Cuplikan dulu. Insya Allah kita bahas kesempatan lain. Sekap niki nggih. Rada error. Piye to iki? Angel men. Oke, sama sekalian kita berharap belajar ini dalam rangka betul-betul membersihkan yang kebiasaan kita anggap biasa tanpa kita tahu ilmunya. Oh ternyata masuk riba. Wijol ternyata riba loh Pak. Wijol sing ora cash ternyata riba Pak masa itu kan gitu. Maka cukup ini yang kita sampaikan. Bapak sekalian, kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.